Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, para sahabat Danis Baik. Apa kabar? Baik. Pagi, siang. Saya Gwes bersama sang juara Mas Tarwi. Teman-teman, kembali lagi ya. Saya ada episode yang kedua untuk persembahan kepada Danis Baik dengan ditemani oleh sahabat kental kita, Mas Tarwi, ya, sang juara nasional yang sudah lampau tapi masih bugar, teman-teman. Oke, teman-teman, pada kali ini saya penasaran ya, teman-teman sekalian, karena pada saat video pertama ya Mas Tarwi kelihatannya masih terpenggal cerita pengalaman pribadi selama beliau menekuni Goes ini. Ya, sekarang kita lanjutkan. Mas Tarwi, apa kabar? Baik. Mas, sehat walafiat. Tadi kita udah Goes, teman-teman ya. Saya jemput Mas Tarwi langsung naik sepeda ke lokasi beliau nginep di rumah putranya di Radio Dalam. Langsung saya cabut, teman-teman. Saya ajak beliau ke Pantai Indah Kapuk ya. Lumayan lah pemandangannya, agak luas ya. Ya sampai ujung ya, ujung putaran ya. Terus saya kembali lagi. Nah, menjelang kembali, saya mampirlah di sini ke hutan kota karena masih punya PR nih, PR yang akan kita teruskan berkenaan dengan hal-hal yang penting yang barangkali teman perlu juga ya mengetahui kelanjutan dari kisah heroik ya sahabat Mas Tarwi yang akan kita adegan bersama. Mas Tarwi, gini Mas Tarwi, mengenai kelanjutan ya, waktu itu kan kita saya menanyakan suatu episode lah ya Mas Tarwi sampai itu, wah memang panjang perjalanan ya, tapi saya kira Mas Tarwi bisa lah meringkas ya pengalaman itu sehingga berguna bagi semua sebelum nanti kita lanjutkan ke suatu episode yang kedua, bakal ya stage yang kedua mengenai teknik ya, teknik mencapai juara. Paling enggak lah ada gambaran ya untuk teman-teman junior ya, junior pebalap Indonesia ya, yang ingin mengambil hikmahnya dari pengalaman beliau. Oke, pada pertanyaan pertama Mas Tarwi, tolong Mas Tarwi dilanjutkan kisah petualangan Mas Tarwi bersepeda yang cukup panjang ya. Ya, yang ringkas silakan aja. Ada yang lucu-lucu, ada barangkali ada yang menyebalkan, ada yang menantang, ada yang menggelitik ya, ataupun yang ya membanggakan, heroik, sangat membuat mungkin Mas Tarwi terharu dan lain-lain. Silakan Mas Tarwi. Terima kasih Pak Denny, kesempatan yang diberikan kepada saya bahwa sampai hari ini saya sehat walafiat. Adapun kelanjutan dari untuk jenjang prestasi saya mulai dari tahun yang dulu sampai dengan tahun 70 kalau nggak salah itu saya mengikuti Asian Games di Bangkok. Mas Tarwi sambil baca sambil ngelihat ke sana supaya teman-teman ini menatap Mas Tarwi dengan suka dan berekspresi. Saya awali Asian Games Bangkok tahun 70, kemudian diteruskan saya ke kejuaraan Asia. Di mana Mas Tarwi? Kejuaraan Asia di Kuala Lumpur. Itu saya mencapai juara ketiga setelah Jepang dan Korea. Waduh, kendalanya apa Mas Tarwi begitu ketat? Ya, hanya kalah sprint aja. Kalah dengan mereka itu hanya satu roda saja. Waduh. Ya, jadi tidak sampai 1 meter. Bedanya menit-menit, detik 0,0 detik. Waduh,
Berarti udah mepet sekali ya? Iya, ke, iya. ke garis finish? Garis finish. Oh, luar biasa ya. Kemudian saya teruskan untuk Tour de Jatim, terus Kapolda, kemudian Piala Wali Kota itu tahun 71 juga. Kemudian apa itu? Piala Wali Kota berikutnya itu saya selalu nomor satu. Pantesan di lemari udah penuh ya. Jadi digantung aja bendera lain di dinding. Saya lihat di foto di lemari, waduh, piala semua nih. Kemudian dilanjutkan Pangdam Cup tahun 72, Kapolda Cup tahun 72, itu juga juara satu. TNI ya? Ya. TNI ya? Iya, Polda. Polda ya. Sama ya? Pangdam. Itu ada ya. Gabung ya? Gabung ya? Iya. Jadi ceritanya tentara juga ada yang ikut ya? Ada. Jadi, tentara enggak. Jadi Pialanya ada, piala aja. Pangdam gitu. Ada yang Piala Kapolda. Polda gitu, ya. Oke, lanjutkan Mas Tarwi. Kemudian tahun 73. Iya. PON di Jakarta saya juga nomor 1. 73. Pasti oh, saya masih ingat. Ya, 73. Tahun kalau tidak salah tahun 73 itu saya menyabet medali emas perorangan. Iya. Mewakili Jawa Timur. Oke. Ya. Kemudian tahun 74 itu ada perebutan Piala Wali Kota Jakarta Utara. Oh, ikut juga sini? Ya, Pak Dwinanto waktu itu wali kotanya. Iya. Saya nomor 1 juga. Alhamdulillah ya. Ya, itu ada tim luar negerinya ada. Amplopnya nggak? Ada amplop. Rahasia itu. Pokoknya happy aja deh ya. Iya. Terus? Kemudian tahun 75 itu ada jelajah Malaysia. Saya langsung terbang Malaysia? Iya, Malaysia. Oke. Tur jelajah Malaysia 1100 km. Astaga. Dari Alor sampai dari Johor sampai ya? Alor Start. Muter gitu ya? Bukan. Johor kan ujung. Singapura kan? Dekat ujung ya, ujung. Iya, ujung. Sampai perbatasan Thailand. Alor Start. 1100 km saya mencapai predikat kedua beregu. Alhamdulillah. Ya, beregu. Banyak tanjakannya terakhir kan ada. Ya, banyak. Pegunungan tuh. Ada iya. Di Malaysia kan banyak tanjakannya. Tapi bedanya apa sama kompetisi di sini, Mas? Lain. Soalnya kalau kompetisi itu kan sudah dengan orang luar negeri. Jadi campur. Jadi campur. Iya. Asia ada semua ada. Ada apa itu Belanda juga ada, iya. Kemudian Jerman ada. Enggak minder, badannya agak kecil. Yang lain kan gede-gede gimana tuh? Ada Jerman, ada New Zealand. Ya, ada Australia. Gitu. Terus libas terus aja ya? Ya, pokoknya ngikut aja. Iya. Oke, terus? Iya. Kemudian lanjut itu tahun 76. 76. Oke. 76 itu ada tur dari Surabaya ke Denpasar. Surabaya. Oh, tur Desi. Manuk situ. Ya. Itu saya merebut juara ketiga. Alhamdulillah. Iya. Tapi jalannya nyusur ke bawah ya, Pak, pantai banyak. itu ya. Dari Surabaya ke Kediri lewat Pujon. Iya, Batu itu, iya. Terus Batu ke Malang iya. Ke Jember, Banyuwangi. Berapa etapa waktu itu? Waktu itu 7 etap. Waduh. Kira-kira 60 barangkali ya? Ada? Loh, lebih ya, 100? Lebih. Ya kalau dari Surabaya ke Kediri itu sudah mencapai 190 kilo. Waduh, 1 etapa ya? 1 etapa. Benar-benar. Jadi minum berkali-kali ya? ada yang itu, ada yang support ya? Iya. Asik. Ada yang support. Lanjut cepat. Kemudian setelah itu ada lomba lagi, yaitu sebentar. Ini pakai contekan, mau banyak. Iya, contek banyak. Iya. Terusin Pak Mas Tarwi. Iya. Terus? Tahun 76 kan ya? Oke. Ya, 76. Nah, 76, kemudian 78. Iya. Ada Tour de Isi. Iya. Tour de Isi. Isi? Iya. Pakai sepeda itu ya? Iya,
juara 3. Dari mana ke mana Mas Tarwi? Oh, yang 76 tadi ya. Heeh. Kemudian ada apa itu? Saya pada tahun 78 Iya. itu Tour de Isi di mana itu? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Makassar. Makassar ke arah utara. Ke arah utara. Sampai mana? Jadi sampai dengan Pare-pare. Malino. Marino. Jadi muter. Jadi, Jadi ke atas. ujung pandang, Ujung kemudian pandang, ya. Pare-Pare, Pare-Pare, Enrekang, Iya. Sidrap, terus Bone, kemudian ke Maros, terus ya Malino. Ke yang cabang-cabang itu ya? Iya, ya, Maros, Maros, kemudian bukan ke ujung pandang, tapi Maros Iya, naik ke Malino. ke atas. Malino ke Malino atas. heeh. Itu saya Dari juara 3. pegunungan Mas. Iya, gunung naik. Waduh. Tinggi, finishnya Tinggi tinggi. sekali ya? Iya. Malino. Dingin. Dingin. Iya. Tapi kaki panas. Gue terus. Lanjut Mas Tarwi. Itu tahun 78. Heeh. Kemudian setelah itu saya melatih. Saya menjadi pelatih Surabaya, melatih PON Itu ke-10, kemudian PON Jatim ya. Itu kemudian melatih SEA Games yang di Jakarta. itu memang diminta oleh ke asosiasi. Iya, itu? diminta oleh provinsi. provinsi. Oh. Iya, jadi saya sudah mengurangi balapnya. Oke. Tapi kayak- saya masih tetap bersepeda. Iya. Jadi ibaratnya pelatih bola tetap aja Iya. jagongan bola ya. Iya. Iya, oke. Jadi sekarang menjadi pelatih sampai dengan tahun 1996 itu juga masih melatih. Kemudian saya melatih ke membawa tim ke Tour de Langkawi, Oh, Malaysia lagi tim dong. nasional Malaysia. Ya, itu juga mencapai predikat pembalap saya Tonton Sustanto. Tonton ya. Tonton ya. Itu Tonton bagus ya prestasinya? bagus prestasinya bagus. Kemudian saya bawa ke Filipina, Tour de Marlboro Waduh. tahun 77. Sponsor Amerika, rokok Amerika ya. Iya, rokok Amerika. Iya, dia juga menang di sana. Alhamdulillah. Juara Itu tanjakannya. bergu plus ini perorangan. Ada. Bergu dan perorangan. Perorangan dua Iya. ya. Jadi perorangannya nomor 2, nomor 1 Hong Kong, Heeh. kemudian bergunya nomor 3. Mas Tarwi, kalau pelatih gitu kan ada orang kan suka marah-marah ya. Iya. Kesel gitu. Itu biasa Mas, enggak apa-apa Mas. Jadi gimana caranya tuh? Ya, kadang-kadang jengkel karena atletnya bandel. Oh iya gitu. Kita gimana tuh Mas? Caranya, Mas Ya, Tarwi? kita harus pandai-pandai ngomong. Oh, pandai-pandai ngomong. Oh, Iya. Anggapnya anak sendiri gitu ya. Iya, anak Anak kita dia sendiri. bandel, anak dia mau marah-marah Betul, gitu ya. betul. Baik-baik gitu ya. Iya, betul. Jadi caranya kamu mau juara enggak gitu. Nah, iya. Jadi papasin dulu tuh ya. Ya. Oke. Kemudian tahun 2000 saya Iya. melatih di Jawa Tengah. Iya. Jadi konsentrasi Mas Tarwi itu di daerah ya secara nasional, tapi ya kebanyakan dari Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Iya, Jawa Di Timur, wilayah Jawa itu Tengah, ya. Jawa Barat, Jawa gitu. Barat, ya. CKI. Iya. Kemudian tahun 2002 Ya. saya bersepeda mulai dari Surabaya sampai Jakarta sendiri. Bukan yang diiring-iring itu bukan? Enggak. Udah sendiri. Sendiri aja. Jadi nggak dibilangin orang-orang. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Jadi ibaratnya selebriti tapi diam-diam ya. Iya, diam-diam. Enggak ada. Jadi etapa pertama 265 kilo. Oh, sehari Sehari dari Jadi Surabaya sampai- Pati. sampai Pati. Ya, 265 kilo. Saya tempuh 8 jam setengah Ush, sendirian. rata-rata di atas 3. Jadi saya mesti ngambil air, ngambil makanan di warung, berangkat lagi. Oh, gitu. Jadi tidak pernah berhenti sampai duduk gitu, tidak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah. Jadi kalau berhenti ya Iya. cuma beli air sama makanan, berangkat lagi. Mas Tarwi, kan kita kan ada keterbatasan ya. Kalau gitu Mas Tarwi capeknya kapan? Ya, saya tanya jujur nih. 260 kan lumayan. Capeknya ya lillahi ta'ala. Berarti Mas Tarwi itu kalau udah fisik tertekan begitu kan, ada fisik kan tertekan Iya. gitu ya. Ditahan-tahan aja bagaimana? Ya, ya mental itu. Oh, mental. Iya. Jadi mental. hubungannya sama rasa ketahanan mental. rasa sakit itu Heeh.
kita hilangkan. Hilangkan. Iya. Pikiran jadi apa mestinya? Pikirannya konsentrasi. Konsentrasi. Pokoknya sampai di tempat. Waduh. Itu kalau sudah di tempat ya alhamdulillah gitu. Ini enggak mengeluh. Enggak. Kaki, Enggak. kaki ngikut pala. Enggak. Jadi- ngikut perintahnya itu. Oh, jadi diperintahkan kaki ya. ngikut perintahnya. Suruh terus Gitu, gini. muter ya. terus gitu loh. Muter terus. Jadi istilahnya capeknya lillahi ta'ala. Iya. Luar biasa, Mas Ari. Teman-teman, ya, ini ceritanya menarik sekali. Masih ada Mas Ari, silakan terusin. Iya, ya. Tadi kan 2002. Nah, oke, terusin. Ya, ya. Kemudian 2002 terus saya lanjut Hmm. untuk melatih klub di Surabaya. Sampai tahun berapa tuh? Oh, di Jakarta. Di Jakarta, di sini? 2004 sampai 2005 di Jakarta. Waduh, lama juga ya. Ya. Surabaya, Jakarta, Ya, Jogja. dari gitu ya. jadi posnya di base campnya di Cibitung. Oh. Kawasan 2000 itu. Cibitung, Iya. ya Bekasi itu ya. Iya, Bekasi. Oke, oke, oke. Kawasan 2000 situ. Iya, iya, iya. Kemudian kadang-kadang di apa itu Sagala Herang, Bandung. Bandung dong. Iya, Bandung. Enak tanjakan laki. Iya, Wah, iya, kalau di laki sana. enak tuh ke sana ya, ke Iya, Lembang situ ya. kadang di situ. Ya, itu 2004-2005. Kemudian saya bawa timnya ke Brunei, juara umum. Kemana? Tur Brunei. Brunei. Oh, Iya. Tur Kan Brunei. negara kaya, hadiahnya bagus Iya, dong. nah, lumayan. Lumayan. Saya banyak kebagian dolarnya. Teman-teman, kalau betul-betul atlet ya dan menekuni suatu prestasi yang lumayan ya, secara nggak langsung juga penghargaan juga lumayan, Mas Tarbi ya. Ya, Kita lumayan. benar-benar tekun gitu ya. Jadi selama saya membawa atlet, melatih atlet tidak pernah tidak berhasil. Alhamdulillah. Mesti ada dapat nomor, Mas Tarbi dapat kelihatannya juara. kan orangnya kan sabar ya, Ya. baik gitu ya. Iya. Tapi orang nurut aja ya. Iya. Hah? Iya. Karena kita Nurut dulu- tapi Hah? dengan kesadaran, tidak Oh. dengan paksaan. Kalau dengan paksaan itu Iya. mengeluh orangnya, atletnya mengeluh. Berarti Tapi masa- kalau dengan kesadaran itu dikerjakan dengan senang hati, Oh, nanti hasilnya gitu. akan Oh. baik. Gitu. Berarti ada jampi-jampinya ya? Ya jelas. Mas Ari, ini luar biasa. Jadi gini teman-teman ya, secara mentality memang kita udah nguasain, ibarat kita sebagai pawang harimau ya, gimana punya harimau galaknya Mas Arwi ya, ya kita udah nguasain ya ilmunya Mas Arwi ya. Jadi orang tuh pasti akan nurut Mas Arwi ya. Kan kita baik, kita berikan kesadaran ya. Gimana coach-coachnya Mas Arwi? Sedikit-sedikit lah cerita. Setelah itu saya melatih lagi untuk tim di Surabaya, yaitu Iya. tim Gilas, klub, Iya, klub. klub Gilas, Gilas sepeda, ya, Gila sepeda. ya Surabaya. Untuk persiapan Porprov juga berhasil. Alhamdulillah. Ya, setelah itu Porprov. Kemudian saya setelah itu mengikuti ya goes-goes rutin gitu Iya, aja ya. Termasuk teman-teman yang senang-senang Ya, gitu ya. setelah Rutin itu gitu saya 2020 kemarin Iya. itu ada niatan karena musimnya pandemi sepi kan sepeda. Oh, iya. Ya sepi, kemudian saya ingin menggalakkan Iya. supaya anak-anak sepeda itu bangun dari tidurnya. Jadi saya bersepeda dari Surabaya Iya. ke Jakarta dengan jarak 110 km dibagi dalam 6 etap. Oh. 6 etap. Jadi Surabaya Rembang, Jadi banyak yang senang-senang gitu ya. Semarang. Iya, jadi ikut-ikut saya gitu ya? bersepeda sendiri, Iya. tapi yang ngikuti dari kota ke kota itu banyak. Oh. Misalkan saya dari Surabaya ke Lamongan, itu kan jaraknya. Jadi kayak narik itu ya Iya, orang. pembalap atau ikut, penggemar nanti ya. udah lagi ikut Ya, lagi terus. iya. Jadi pasti Ya. ada ngasih tahu ke di depan gitu kan. Iya, ya? iya. Yang Jadi cegat-cegat itu sudah di-share ya Iya. di apa itu? di di grup-grup WA. Di WA. Iya. Itu nanti startnya dari Surabaya jam sekian. Oh. Lewat Lamongan itu jam sekian. Dicegat. Lewat Babat jam sekian, Oh. lewat Tuban jam sekian Orang gitu. seneng Jadi aja ikut. iya ikut. Jadi yang berarti dari ya- Surabaya tadi itu ikut sampai Lamongan, kemudian mereka balik, sang Lamongan sudah siap. Waduh. Ada 30-40 Jadi persepeda. nggak pernah sepi nih. Nggak pernah sepi sampai Jakarta nggak pernah sepi. Hebat nih, bener-bener. Nggak pernah sepi.
Bahkan di Jogja, di Bandung, apa itu luar biasa. Loh, kita lewat Bandung? Tuh iya. Jadi kan etapanya Jalan tengah gini. berarti dong? Iya, Jalan tengah, siksak, Panjang siksak, Utara ya? siksak, Oh, siksak. siksak. Oh, Surabaya Rembang iya. 215 kilo. Kemudian Rembang ke Semarang. Oh ya, tetap utara Ya, ya. Semarang ke Solo, Oh, ke terus bawah. Jogja. Oh, ke Jogja Ke ya. Jogja. Dari Jogja ke Purwokerto. Oh, iya lewat tengah. Enggak, Betul. Purwokerto. Purwokerto ya. Dari Purwokerto nyebrang ke utara Cirebon. Oh, ke atas lagi. Ya, Cirebon, Cirebon. Iya, ke atas. Dari Cirebon ke Bandung. Oh, bawah lagi. Naik ke Bandung. Iya kan? Iya, iya. Cirebon kan di atas. Ah. Bandung kan agak bawah. Bandung Bawah ya, lagi kan. Terus Siksak. Bandung ke Sukabumi. Oh, Sukabumi. Ya. Ke sini baru, lagi? Iya. Terus Oh. Sukabumi baru Jakarta. Naik lagi ke atas Ya. Jakarta. Itu penggemarnya yang ikut itu banyak. Terutama dari Jogja itu juga pembalap-pembalapnya. Jawa Barat tuh jalur berat itu. Iya. Wow, begini Ya rollingnya tuh. iya di Cacas Pangeran. Bodoh. Begini. Ya lumayan. Lumayan ya. Iya. Tapi orang seneng aja ikut Ya, ya. seneng ikut. Iya. Saya bersepeda terus. Tapi gini, Iya. kadang-kadang kalau Surabaya ke Rembang gitu ya, Iya. dari Lamongan kan yang goes baru ini tenaganya. Iya, terus. Ya itu baru. yang berat itu Oh, nanti. jadi semua orang yang ikut itu keteter bawa orang baru. baru terus. Jadi banyak yang baru itu yang Narik kualani terus. ya. Oh, Mas Tarwi kan nggak apa-apa. Ya iya, tapi kan Udah pawangnya. bukan ngimbanginya itu loh. Ngimbangi Iya, kan ngimbangi ya, iya. Iya kan? Kan Iya. ada jampi-jampinya Mas Tarwi. Iya. Ya, jadi bisa melayang lah ini kan. Iya, Ayo, Mas. ngimbangi. Mas Tarwi gini ya, menjelang apa ya? Kita mendapatkan suatu dinamika lah ya. Iya. Bagaimana kepuasan batin terutama ya. Kita puas secara batin, kita berhasil mengukir prestasi untuk Iya. orang lain yang mendambakan gitu kan. Soalnya Iya. kita ngangkat harkat orang gitu kan. Iya. Harkat orang ya. Nah, itu gimana hubungannya sekarang Mas Tarwi sama bekas-bekas atlet yang ke Mas Tarwi? Masih terus hubungan? Apa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka gitu? Gimana ceritanya? Jadi yang bekas atlet maupun yang rekan seperjuangan, jadi Iya. seangkatan Iya. itu juga masih baik semua. Terutama yang bawah-bawah yang Iya. Mas Tarwi angkat. Ya, ada masih. Hubungan masih terus ya? Masih. Jadi yang dulu seperti juara-juara Iya. yang sudah mencapai juara nasional, Iya. juara Asia, Iya. juara SEA Games, Iya. juara Asian Games itu kan banyak itu ya. Iya. Tapi ya masih dekat sama saya. Masih, alhamdulillah, Masih, iya. Jadi benar-benar ya kalau kita mengukir suatu Saya akan menanam baik. menanam Iya. suatu kebajikan. Nanti buahnya juga baik. Untuk nama olahraga nasional ya, Iya. nama baik Indonesia di kancah Asia Tenggara minimal Mas Tarwi Iya, ya. Itu ikut membuat kita tuh suatu kebanggaan yang luar biasa ya. saya terus terang waktu pertama lihat Mas Tarwi, saya kayak bukan orang biasa perasaan saya kan waktu ketemu Mas Tarwi ya. Iya. Ini Mas Yoyo, ini Mas Tarwi Iya. ini. Saya dalam hati hanya batin aja nih. Oke, saya ke sana sebalik lagi. Ah, nggak mungkin nih. Mas Yoyo yang ngepromosi. Nah, kan saya bilang bener kan, saya bilang langsung saya berdiskusi Mas Tarwi begitunya. Mas Tarwi gini, nih oke lah sebagian Mas Tarwi teman-teman ya. Tadi betapa panjangnya perjalanan karir Mas Tarwi dalam untuk prestasi diri sendiri dan juga prestasi junior-junior yang akan dipromosikan menjadi atlet pesepeda nasional juga. Mas Tarwi juga cukup panjang ya perjalanannya, sehingga mudah-mudahan nih teman-teman kepada bukan anak buah ya, istilahnya rekan atlet seangkatan maupun lebih junior dari Mas Tarwi nih nonton nih video ini nih, sehingga ada kesan tertentu, komen atau apalah yang bisa disampaikan ke video nanti yang akan saya tayangkan ya, sehingga nanti bisa ada komunikasi lah. Tetap saya nanti akan saya sampaikan izin Mas Tarwi ya. Ya. Mungkin nanti ada yang ingin pelatih-pelatih tertentu yang lebih junior Ya. yang Mas Tarwi ingin konsultasi, saya masukkan nomor handphone Mas Tarwi ya. Oke. Supaya tetap ada komunikasi Ya, kita ya. kepada pelatih-pelatih nasional dan Ya. atlet nasional siapa saja, silakan aja nanti bisa mengadop
apa-apa yang kira-kira penting. Mas Tarwi juga punya tips-tips yang berguna untuk pelatih dan atlet nasional yang bisa menjadi resep lah ya, acuan supaya kita bisa mengangkat derajat sepeda di Indonesia ini menjadi suatu kebanggaan sampai tingkat minimal ya, Asia tuh minimal. Mas Tarwi. Ya. Ini Mas Tarwi, balik lagi tadi udah sejarah Mas Tarwi jelaskan betapa panjangnya dan betapa uniknya perjalanan Mas Tarwi yang demikian panjang. Sekarang kita masuk ke part 2 atau sesi kedua mengenai teknik Mas Tarwi ini. Teknik untuk mencapai juara. Dan kira-kira lah gimana ya tahapan ini, soalnya orang tuh nggak mudah gitu loh. Tapi kok Mas Tarwi itu bisa gitu, dan banyak orang yang juga bisa mengikuti jejak Mas Tarwi. Kira-kira apa sih tips-tipsnya sehingga orang tuh bisa bertahan gitu ya, dan sampai kepada jenjang juara? Mas, silakan nih, silakan dari sisi teknisnya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya memberikan teknik sepeda, itu saya sudah memberikan di ini portal sepeda di Bandung. Portal? Iya, di YouTube juga sudah ada. Jadi di sini saya ulang saja. Jadi masalah teknik sepeda, bagaimana pengembangannya sehingga punya prestasi itu di sini sudah saya berikan tata cara untuk. Oke. Jadi untuk di sini saya ulang ya, bahwa untuk sepeda itu satu itu adalah fisik. Terutama fisik. Iya. Karena fisiknya baik itu bagaimanapun itu peningkatannya mudah. Oh, kalau fisiknya baik. Satu fisik. Kemudian kedua harus menguasai taktik. Strategi. Ya. Jadi sepeda itu bukan hanya mancal tok, tapi menggunakan ini. Kemudian teknik. Ya, teknik. Ya. Jadi fisik, taktik, teknik. Ya. Kemudian yang keempat itu mental. Iya, mental. Itu yang penting. Karena apa? Fisik oke. Taktik, teknik lawan punya. Tapi mental belum tentu. Lah itu mental harus betul-betul mental baja. Karena apa? Pemberian program itu fisiknya oke, taktiknya oke, terus tekniknya oke. Nah, mentalnya kalau kurang itu kalah. Mesti disiksa dong gitu. Harus. Harus. Jangan cengeng. Iya, jangan cengeng, enggak boleh. Harus. Kayak mau mati dong ya? Iya. Waduh. Duh, betul. Bener iya. Jadi orang bisa nangis ya? Nah, bisa. Tapi pokoknya kalau memang betul-betul ingin menjadi juara itu modalnya. Waduh. Nah, itu untuk prestasi. Ya, tapi kalau untuk gowes itu hanya rutinitas saja. Ya, jadi katakanlah misalkan ini yang saya sebutkan yang pertama tadi itu adalah prestasi. Prestasi itu kan bisa dicari. Artinya ukuran. Prestasi itu kan ukuran. Jadi kalau kita mau lomba, kita harus bisa mengetahui sampai di mana ukuran lawan kita itu. Harus tahu. Loh, gimana caranya Mas Tarwi kan? Ada. Jadi prestasi itu diukir dari misalkan dari daerah, dari nasional, dari ASEAN, dari Asia, dari internasional, itu kan ada semua. Oh, waktu-waktunya itu ya? Iya, jaraknya, itu namanya prestasi. Jaraknya katakanlah sekarang 50 kilo, itu ditempuh berapa jam? Berapa etapa? Iya, berapa jam itu, iya kecepatannya. Itu ukuran. Kalau itu kita enggak bisa punya lebih, ya kalah. Nah, paling tidak harus sama, paling tidak ya? Iya. Jadi kita harus ke tempat yang itu juga, bagaimana? Kemana? Latihannya? Enggak, sekarang enggak usah. Jadi, latihannya itu kan sekarang misalkan ada lomba kejuaraan Asia gitu. Kan di situ sudah ada hasilnya. Juara Asia ITT, Individual Time Trial. 40 kilo, waktunya 1 jam misalkan gitu ya. Kan medannya beda-beda Mas Tarwi, enggak? Apanya? Medannya beda-beda. Iya, beda-beda, tapi biasanya kalau itu dilakukan di flat. Di flat.
Gitu sama, Iya, iya, hampir iya, sama, hampir sama. Iya, iya. Jadi ukuran itu. Oh. Kalau kita sudah mencapai lebih, kita bisa jamin itu. Tapi kalau kurang, tidak bisa jamin, 50-50. Waduh. Dia harus dipecut. Iya, Jadi kalau kayak gitu, belum terus ya? belum. Jangan terlalu berani mencantumkan medali emas gitu, tidak Oh. bisa. Karena waktunya belum nyampe. Kalau ukurannya sudah melebihi, kita bisa mencantumkan menang medali emas gitu. Wah, kalau gitu benar-benar harus Harus dipantau terus. Dipantau terus ya? Iya, terus menerus. Dipantau Jadi terus menerus. sehari bisa berapa jam Mas Tarwi latihan tuh? Loh, ada ukurannya. Ada Jadi ukurannya? dulu pernah saya sebutkan bahwa yang Iya. pemula itu 900 sampai dengan 1.200 Bulan? 1 bulan. 1 bulan ya? Ya, kemudian kalau junior itu 1.200 sampai 2.000 Itu dalam waktu tertentu ya? dalam waktu tertentu. Oh iya, oke. Ya, kemudian kalau sudah senior itu 2.000 sampai 3.800, 3.500, 3.800. Itu bukan itu sudah speed ya? Iya. Udah speed ya? Ya, bervariasi. Ya, jadi latihannya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu istirahat itu. Jadi 6 hari itu terus digembleng terus, tapi jaraknya bervariasi. Jadi kalau gitu program pelatnas Ikatan Sepeda Indonesia itu ada programnya Mas Tarwi? Ada. Mas Tarwi juga tahu begitu Ada. gitu ya? Memang begitu ya? Saya sering membuat. Waduh. Baik itu di daerah maupun di nasional. Bikin saya aja ya bikin program sesuai dengan aturan dan pengalaman, Iya. sesuai dengan pendidikan kepelatihan. Waduh. Jadi itu kan harus yang mengikuti pendidikan pelatih. Oh, ada Ada pendidikan pelatih? ijazahnya, iya ada. Oh. Jadi ada sekolahnya dulu. Kalau enggak sekolah ya mana bisa Mas Tarwi kan, menjadi pelatih. Mas Tarwi kan nggak sendiri, mungkin Iya. ada tim dokternya, Ada psikolognya, itu asisten coach, asisten ada Mas iya. Tarwi gitu kan ada kan? Ada. Nah, jadi pada saat dia udah istirahat gitu pasti kita rundingan ya. Iya, iya. Ngobrol-ngobrol sini Ya, gimana, sini iya, gimana. Iya, jadi harus tahu evaluasi ya. ABCD-nya itu tahu semua. Jadi ini kita cabut untuk penerangan diambil gitu. Oh, ini kenapa kok tidak bisa maju? Oh, ini kenapa kok ini? Jadi harus dibicarakan itu. Jadi kalau misalnya misalnya secara mental bagus nih, tapi kurang latihan itu bisa digenjot gitu ya? Nilai itu tadi, yang saya sebutkan 4 tadi itu. Iya. Harus menguasai kan, fisik, taktik, mental. Mental. Oh, 4 ya, betul. Iya, betul, 4 itu. Betul-betul. Jadi kalau ini sudah komplit lah kita terjunkan. Kalau mentalnya jelek, meskipun fisiknya bagus, taktiknya oke, terus tekniknya oke, tapi kalau mentalnya jelek, mental nggak tuh bisa. hubungannya sama ketahanan ya, apa itu sabar ya? Ya, bukan sabar dok, pokoknya ya betah apa saja pokoknya. Betah, oh. Iya, betah, kuat. Kuat ya? Iya. Kuat ya? Iya. Terus sampai nanti batasnya itu kan bahaya Mas Tarwi kalau itu kita udah nggak kuat gitu terus itu. Oh enggak juga ya? Enggak pernah ada seperti Enggak, itu. pasti kuat ya? Kalau atlet itu ukurannya enggak seperti itu. Enggak seperti orang kalau enggak pernah sepeda terus nanti dikenjot mati gitu, enggak ada. Oh enggak. Enggak ada. Udah, kayaknya ada dokter ya? Nah, iya, ada dokter. Jadi Iya. dia tahu ya? Tahu. Oh, dilindungi oleh iya. indikator-indikator yang udah diketahui Ya, ya. Jadi nggak mungkin begitu ya. betul. Nah, Iya. kalau kita kan nggak tahu, orang main libas Iya, aja dia libas udah nggak kuat aja. ya. Orang enggak pernah latihan ikut sama yang sering latihan ya, enggak bisa. Betul. Iya. Mas Ya Tarwi. bisa. Oke, Mas Tarwi, ini sebagian udah ada gambaran. Ya. Tadi Mas Tarwi ya, saya ulangi dikit lagi ya. Pertama tadi fisik ya, Ya. harus prima ya. Ya. Kedua taktik. Ya. Taktik atau strategi Taktik, ya. terus kedua teknik ya. Iya, Teknik teknik. artinya cara Iya. ya. Nah, ya. Iya. Keempat itu mengenai mental. Iya. Nah, di antara kesemua ini kebanyakan orang yang agak berat di mana Mas Tarwi? Apanya? Dari empat ini. Ya ini. Waduh, nggak semua Karena orang ya. ini mental. penyelesaiannya di sini. Oh, mental ya. Penyelesaiannya iya. Jadi sekarang ya. Ada pesan Mas Turi. Ya. Supaya menekankan ke iya. calon atlet atau pelatih gitu ya. Ya. Gimana kalau
ini udah ada mental cukup bagus, ditingkatkan lagi. Terus mantan ngomong deh. Iya, betul, terus nih. Jadi kalau mentalnya itu sudah bagus, Iya. itu bisa diterjunkan di dalam perlombaan. Iya. Tapi kalau mentalnya jelek, Iya. ya itu Gimana cara kadang-kadang perbaikinya? itu apa itu jaraknya 200 kilo 150 sudah naik mobil. Lah itu mental. Ah, kan udah ada cara, masa kita potel kan nggak mungkin. Gimana memperbaikinya Mas Arwi? Ya, Kalau- cara perbaikannya ya untuk mental itu memang pembawaan ya itu. Oh ya? Iya, tapi untuk daya tahan itu bisa dilatih. Cuma kalau pembawaan itu sudah begitu, berarti mentalnya jelek, itu tidak bisa dipakai. Kan ada psikolog Mas Arwi. Loh, Di Indonesia. ya iya makanya itu. Didorong gitu Meskipun ya? iya, tapi kita harus cari yang mentalnya bagus. Aduh. Meskipun sekarang ya di antara 5, ya Iya. di antara 5 itu misalkan ini bagus semua, tapi satu itu mentalnya jelek, ini dibuang harus diganti. Oh, diganti sama yang tadi. Iya, yang yang lain lagi. Iya, tapi yang lagi, yang masuk lagi mentalnya. ke pelatasnya ya. Iya, yang masih bisa ditingkatkan lagi. Tapi Waduh. kalau mentalnya sudah bobrok, sudah jelek, lebih baik keluar. Waduh. Gitu. Tapi memang dari awal itu bisa diketahui nggak Mas Tarwi supaya kita nggak rugi gitu. Udah lama-lama melatih, tahu mentalnya kurang tuh gimana Mas Tarwi? Ya, biasanya itu dari perkembangan. Jadi Oh. perkembangan, terus pergaulan, terus macam-macam itu semuanya itu. Makanya kalau ada pelatnas apa itu harus nggak boleh dikurung, keluar, iya, dibatasi pergaulan dibatasi pergaulan dan lain sebagainya itu. Oh. Karena itu nanti akan mempengaruhi. Pengaruhi ya. Iya. Oh. Iya. Emosi, Iya. hubungan sama keluarga, Oke. hal-hal yang sifatnya ekonomi, sosial gitu ya mengaruhi Iya, Mas Tarwi ya. harus dibatasi. Jadi harus jernih untuk konsentrasi Iya, ke konsentrasi ke pertandingan kompetisi itu, gitu ya. kompetisi. Oke. Kok gitu sulit Mas Cara-caranya Tarwi ya? seperti itu. Sulit yang ini ya dalam arti kata Ya, iya. angel betul-betul mencetak juara itu nggak gampang Mas Tarwi ya? Nggak gampang. Hah? Nggak gampang. Karena itu Hah? dari otaknya itu. Oh iya Otaknya. betul ya, Otak. dari otak ya. Iya. Betul-betul. Jadi kalau otak yang jernih itu ada bakat bagaimana caranya saya ingin menjadi juara. Nah, Nah gini Mas itu Tarwi. saya ingin menjadi juara. Kalau ingin menjadi juara, apapun yang dia dilarang ini, itu mesti dijalankan. Gini Mas Gitu. Tarwi. Karena kepingin jadi juara. Kan banyak orang ngaku-ngakunya aja. Oh ya saya mau. Kan kalau orang mau masuk kan biasanya gitu tuh. Iya. Ngomongnya doang gitu. Tapi kan Iya. lama-lama kan Ya ketahuan. Iya. Jadi kita artinya udah ada program tertentu pada waktu tertentu kan rugi Mas Tarwi. Ada mati kata oh jadi begitu. Memang Ya. memang nggak apa-apa Ya, gitu. pasti ketahuan. Nggak apa-apa. Jadi Ya ganti lagi. diganti dengan yang berikutnya. Oh. Kan masih ada kan itu kan Oh, jadi pelatas itu juga sebenarnya anjang seleksi ya? Iya. Secara langsung. Iya. Dari awalnya itu kan seleksi. Oke, seleksi awal. Kalau yang enggak betul itu yang main comot. Aduh. Ya itu. Oke. Jadi main comot itu enggak betul. Kalau Oke. seleksi itu murni. Murni ya. Ya. Jadi kita tuh sebagai pelatih tuh dan tim lah istilahnya itu ada hak prerogatif untuk menilai orang ya berdasarkan hasil uji coba. Iya. Misalnya satu routing tertentu kita ketahuan orang siapa aja yang tahan dan enggak itu bisa ketahuan Mas Tari ya. Iya. Sebagai itu seleksi ya. Kalau dulu itu Iya. zaman saya setiap 2 tahun itu ada kejuaraan nasional. Mhm. Jadi ada invitasi nasional, ada Iya. kejuaraan nasional. Jadi ranking nasional itu tahu. ABCD-nya itu siapa saja tahu. Oke, Tapi sekarang oke. sudah, jadi itu perlu digalakkan lagi. Oke. Dari pengurus besar itu perlu menggalakkan itu. Oke, Mas Tarwi, ini Iya. cukup panjang. Dari mulai tadi pengalaman Mas Tarwi, sekilas selayang pandang pengalaman yang cukup ringkas tadi disampaikan Mas Tarwi, betapa banyaknya istilahnya plakat atau ornamen-ornamen kejuaraan yang udah dipajang di etalase atau di lemari Mas Tarwi itu sungguh sangat membanggakan. Saya juga ngelihatnya luar biasa Mas Tarwi ini. Nah, kemudian tadi ada satu episode yang kedua yang telah disampaikan oleh Mas Tarwi, betapa juga tidak mudah teman-teman ya
untuk menjadi juara itu ya. Nah, hal yang paling berat itu tentunya Mas Tarwi tadi sampaikan ya, mengenai mental ya, mental ya. Nah sekarang Mas Tarwi, tadi udah begitu menariknya pembicaraan kita pada siang yang mendung ini, tapi sejuk Mas Tarwi ya. Oke, sekarang Mas Tarwi, nih menutup, nanti mungkin ada episode yang lain akan kita gali lah ya bersama. Tetap kita tune ya, kita hubungan dengan Mas Tarwi supaya pesepeda nasional kita itu tetap ada di jenjang yang tinggi prestasinya. Tapi pesan apa nih ya? Pertama ya, untuk pehobi sepeda yang akan meningkat kepada atlet atau juara. Nah yang kedua, apa saran Pak Tarwi untuk atlet-atlet muda yang udah mulai tertarik atau udah mulai prestasinya itu mengembang? Dua tadi Mas Tarwi ya. Pertama, yang calon atlet ya, hobi sepeda nih udah bagus prestasinya dan dia udah mau masuk ke ranah atlet. Yang kedua, atlet nasional, atlet yang bibitnya ya, yang bisa dikembangkan untuk menjadi juara. Kira-kira dua Mas Tarwi itu ya. Pesannya apa Mas? Supaya kita bisa mengembangkan suatu prestasi sepeda nasional ini menjadi lebih baik untuk Indonesia. Karena kita saya sangat sayang Mas Tarwi karena potensi atau pengalaman Mas Tarwi ini sangat kaya yang bisa kita adop bersama. Silakan Mas Tarwi. Terima kasih. Jadi yang pertama itu saya jawab. Hobi. Jadi mencari bibit itu dari awal. Iya. Dari tingkat SMP ataupun tingkat SMP. SMK, SMA. Jadi kalau yang sekarang itu masih ada namanya PPLB itu hanya tingkat SMP sampai dengan SMA saja, antara lain itu ada di Solo sama di Malang. Ada, tapi hanya dua itu saja. Cuman untuk di daerah-daerah lain saya sarankan itu mencari bibit, daerah-daerah lain tidak ada. Benar. Hanya dua. Iya. Sama 3 di Kalimantan kalau nggak salah itu. Iya. SMP SMA ya? Iya, SMP sampai SMA aja. Setelah itu sudah dilepas. Oke. Ya, saya juga pernah nangani di Solo, ya, itu pernah. Itu selama 1 tahun, PPLP namanya itu di Solo. Itu dari SMP itu. Kemudian mereka sudah bisa meneruskan sampai SMA, kemudian sampai pembalap nasional, sampai nasional. Ya itu sudah. Tapi untuk berikutnya itu saya sarankan supaya menggali ya. Jadi tingkat-tingkat SMP, SMA itu dari daerah-daerah lainnya itu diadakan kompetisi. Kompetisi antar sekolah antar sekolah itu sekolah. Kompetisi. Kemudian nanti itu bakat-bakat yang terpendam, bakat-bakat itu bisa diketahui. Kemudian bisa dikembangkan menjadi junior dan senior seterusnya. Itu. Kemudian kalau untuk yang sudah senior, saya minta untuk supaya tetap jadi yang saya sebut tadi itu kekurangan dari senior karena ada pandemi itu menurun. Karena tingkat lomba pembatasan. Pembatasan. Iya. Lomba apa itu semua itu dibatasi jadi berkurang. Tapi pembalap-pembalap yang di luar negeri sana itu masih tetap melakukan perlombaan seperti itu. Sekarang lah, makanya itu. Untuk sekarang karena sudah dibuka, itu dari pengurus besar isi pusat itu supaya bisa turun ke bawah untuk mengadakan kompetisi-kompetisi yang tingkatnya itu tingkat nasional. Gitu. Jadi nanti untuk siapa juara nasional yang sebenarnya rankingnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu tahu. Betul. Ya, itu. Teman-teman, satu yang pemula, junior, kemudian yang senior. Nah, betul. Nah ini teman-teman ya, barangkali ini karena Mas Tarwi ini sesepuh kita dalam atlet pesepeda ya. Tentunya juga ini berguna lah ya untuk asosiasi atau lembaga yang membina pesepeda Indonesia ya, atlet sepeda Indonesia ini mungkin kompetisi SMP dan SMA ya
untuk bibit-bibitnya, dan seterusnya digalakanlah suatu kompetisi yang lebih banyak di kalangan senior, Mas Tarwi ya. Karena kemarin pandemi kita galakan lagi sekarang untuk kompetisi di tingkat senior. Nah, karena tanpa kompetisi itu prestasi terus terang ya nggak bisa kelihatan, Mas Tarwi ya. Iya. Oke, kompetisi, dan kita juga pastilah ya dengan kompetisi itu akan kita dapatkan suatu ranking ya, ranking atlet sepeda nasional, Mas Tarwi ya. Nah, ini kita bisa bina supaya bisa kita ikutkan lagi ke kompetisi luar negeri, Mas Tarwi ya. Lebih gitu ya. Iya. Oke, Mas Tarwi, ini udah cukup panjang. Ini udah mau hujan lagi. Teman-teman Danis Bike, ini luar biasa Mas Tarwi ini. Saya tadi goes sekedar aja ya, kayak saya anggap saya goes piknik ya. Mas Tarwi ngelihatnya, kok nih saya udah minum berapa kali, beliau ini udah kayak onta. Jadi botolnya masih penuh. Tadi juga minum cuman aquanya hanya 1 botol aqua, saya udah 2,5 botol. Nah, ini Mas Tarwi bedanya atlet sama pegoes hobi gitu lah, kurang lebih ya. Tapi saya terus terangnya happy ya, happy sekali pada hari ini udah terpenuhi hasrat saya untuk bisa goes bareng dengan Mas Tarwi seperti yang saya dambakan di video sebelumnya nih. Mas Tarwi, terima kasih banyak. Sama-sama. Kali ini saya sangat sangat bersyukur sekali kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita, mempersatukan kita dalam persahabatan, walaupun ini istilahnya jenjang usianya ngejeblak. saya 64, ini udah 70 ya. 82 udah ngejeblak berapa tahun, tapi saya rasanya karena tadi saya lihat pada saat saya jemput kaosnya ngejelek, wah ini berarti angkatan saya aja lah. Oke, Mas Tarwi, kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danis Bike, oke. Terima kasih banyak. Silakan kita goes bersama untuk kejayaan pesepeda nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.